Namun apabila setelah beliau itu diaktifkan, maka beliau harus mampu untuk meredam permasalahan yang ada di desa. Apabila masih ada riak-riak ataupun gejolak terjadi di desa, maka pemerintah daerah masih akan mengambil sikap untuk mengkaji undang-undang yang berhubungan dengan keresahan, dan itu direspon oleh Pak Wali. Pak Wali mengatakan bahwa kami siap untuk mencari regulasi undang-undang mana yang akan bisa kita pakai untuk menjalankan kepala desa ini apabila desa itu masih sikornya masih tetap belum kondusif. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak Ketua terkait dengan situasi dan keamanan Kamtibmas di desa. Sejak beliau dilantik, diaktifkan, maka permasalahan di desa itu menjadi-jadi. Masyarakat tetap memprotes beliau untuk tidak bisa melakukan aktivitas, sehingga beberapa kali terjadi insiden di desa, ya, yang dipicu oleh kepala desa yang memaksakan diri untuk masuk ke desa. Dan itu juga sudah pernah saya laporkan ke Pak Bupati bahwa di desa itu sejak diaktifkan kepala desa, maka situasi dan kondisi keamanan itu malah lebih memburuk. Kemudian dalam waktu yang dekat ini beliau juga sudah seolah-olah, menurut pengamatan kami, ada kebijakan-kebijakan beliau yang seolah-olah hanya memicu gejolak. Dia supaya bisa merangkul kedua belah pihak ini, dipertemukan, dibicarakan di desa. Ini malah dia mendorong salah satu pihak untuk melapor ke polisi, dan itu sekarang sudah sementara diproses di kepolisian Sortualem. Berusaha untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi di desa. Jadi kalau boleh ini jangan digeser. Kalau boleh, kalau cuma saya, justru kalau memang benar-benar anggaran ini dibutuhkan, coba yang program yang diusulkan oleh pendukung Anda itu yang digeser dulu. Bukan berarti yang kontra yang digeser, dengan catatan sebagian dana yang digeser ini akan ditambahkan ke pekerjaan yang diusulkan oleh pendukungnya ini. Karena kenapa? Kemarin saya tetapkan pekerjaan itu hanya peningkatan jalan, hanya penimbunan Pak Ketua, bukan rabat. Tapi tiba-tiba beliau setelah dia dilantik, dia robah konstruksinya, dia robah jadi rabat. Sehingga saya bilang kalau begitu saya bicara dengan pendamping, apakah boleh ini? Dia bilang akhirnya pendamping setuju, dia bilang oke, boleh dirubah konstruksi, tapi yang penting anggarannya tetap itu. Cuman karena ini sudah dirubah konstruksinya, volumenya dikurangi. Saya bilang oke, silakan. Yang penting sudah ada persetujuan dari pendamping. Tapi tiba-tiba anggaran yang mau digeser ini seolah-olah mau diambil untuk mau menyelesaikan pekerjaan sebelah. Jadi saya bilang ini ya seolah-olah sudah mulai ada lagi. Masyarakat itu sudah mulai ada persepsi mereka bahwa Tiaya ini sudah menggunakan kewenangan Polri berguna berpihak politik. Jadi ini yang menurut saya seolah-olah sebenarnya bagi saya sih Pak Ketua, saya sifatnya netral. Kalau memang dia sudah diaktifkan berdasarkan undang-undang, ya,
di DPRD ini yang harus kita sampaikan kepada pemerintah daerah, karena di sana ini kan sudah dikembalikan pejabat bupati, pejabat kepala desa definitif sudah dikembalikan. Nah, bagaimana ini berjalan baik pemerintahan itu? Kalau umpama disampaikan tidak kondusif, apa sih yang ini kan hanya salah satu. Ini hanya salah satu. Apa yang membuat masyarakat itu tidak kondusif? Bagaimana masyarakat di sana tidak bisa beraktivitas? Keinginan pemerintah, bagaimana ketika dia dilantik kembali, dikembalikan kembali, dari mana dia berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana? Bagaimana dia berkomunikasi baik dalam memperlihatkan bahwa dia seorang pemimpin, seorang kepala desa, tidak melihat bahwa ini yang pro, ini yang kontra. Ini harus dirangkul, dan itu keinginan kami juga di DPRD ketika ini dikembalikan. Nah, saya akan menerima surat ini. Ini surat ini yang ditandatangani oleh beberapa masyarakat. Ini ada 3 poin. Yang tadi disampaikan kan baru 1-2 hal-hal lain yang supaya bisa didengar juga oleh teman-teman. Jangan kita hanya memperlihatkan bahwa kita datang di DPRD ini masyarakat ini banyak di luar atau datang di sini. Kan bukan itu. Kalau cuma hasil berdasarkan datang di DPRD kemudian desa-desa juga melakukan hal sama datang di DPRD, tidak ada hal yang terlalu krusial, yang prinsipnya apa yang membuat ini nih yang tidak bisa. Karena kemarin juga saya sudah sampaikan, saya bukan orang yang membela seseorang. Saya biar sahabat saya ini datang, saya kita mana tanya sama Dharma, dia di partai dengan saya, keluar kemudian masuk lagi, saya tidak terima karena saya konsisten. Nah, begitu juga ini, kita harus konsisten. Kalau umpama apa yang dijanjikan oleh Pak Bupati, ya oke, bisa dituntut itu dengan catatan apa benar di sana ini masyarakat di sana tidak kondusif, apa benar di sana meresahkan masyarakat. Ini juga yang sehingga hari ini saya undang teman-teman supaya, karena kemarin saya juga minta penjelasan dari Pak Ulip bagaimana yang di sana, sehingga ini kita satu suara. Kira-kira silakan singkat, jangan terlalu terputar-putar. Nah, silakan. Izin Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, ini pada prinsip Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 huruf D, K dan M, serta Pasal 29 huruf A, D, E, dan K, yang saya pikir tidak perlu saya bacakan di ininya. Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah tahu. Hal itu adalah yang berdasarkan analisa dan pengamatan kami itu telah dilanggar oleh kepala desa. Itu satu omong berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ketua BPD tadi. Yang berikutnya, fakta yang kemudian terungkap di beberapa minggu terakhir, saya rasa juga fakta ini sudah masuk di dalam ruang-ruang diskusi anggota DPRD, Dinas Sosial, dan Pemda hari ini. Fakta itu adalah setelah yang bersangkutan menikahi sekretaris dalam hal ini sekretaris desa, ditemukan ternyata perempuan yang menikahi ini masih memiliki ikatan perkawinan dengan suami sebelumnya. Ini fakta yang kita temukan, sehingga ini disebut dengan poligami. Kalau dalam hal kalau kan poligami terbagi menjadi 2, poligini dan poliandri. Poligini itu yang dilakukan oleh sistem perkawinan yang dilakukan oleh suami yang istri banyak, sementara poliandri adalah sistem perkawinan yang dilakukan yang terjadi istri bersuami banyak. Ya, untuk pelaku perempuan saya pikir ini masuk pada KUHP pasal 279, di mana yang menyatakan bahwa barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya telah ada menjadi
juga beberapa butir yang mengatur soal itu yang masuk dalam pasal 279 KUHP. Untuk pelaku laki-laki sendiri, kita tahu bersama Bapak Ibu, kita berada di Gorontalo yang terkenal sebagai adat bersedingkah syarat bersendirian kita ulang. Begitupun di Bualema yang terkenal dengan semboyan agamaisnya. Kita pikir hal-hal yang terjadi, fakta yang terungkap itu sebenarnya tidak agamis, di mana tidak ada syariat untuk agama, tidak ada hal-hal yang melanggengkan sistem perkawinan yang dilaksanakan oleh saudara sekretaris dan oknum kepala desa tersebut berdasarkan syariat Islam. Sehingga untuk pelaku kepala desa termasuk adalah citra yang kemudian telah terbangun dan tertanam di desa Dulatung Leiburo. Ini memantik beberapa masyarakat yang ada di desa Dulatung ini ikut merasakan dampaknya, sehingga wajar saja bila terjadi beberapa kekacauan yang terjadi seperti laporan kepala BPD, karena hal ini tidak segera dituntaskan. Berikan pengusulan atau membentuk perda atau dan lain sebagainya terkait pasal perzinahan ini. Pasal perzinahan ini harusnya kami dari masyarakat Pak, cuman harapan kami dari Pak Ketua untuk pres pemerintah daerah, terutama Pak Uri, Pak sudah janji sama kita Pak, bagaimana kajiannya sampai di mana Pak Bupati tindakan Pak Bupati sampai di mana, tolong dijelaskan Pak Uri. Kita sudah lama dijanji, jadi butuh penjelasan sekarang dari harapan kami Pak Ketua, dari Pak Ketua pres pemerintah daerah Pak Ketua, dan kami janjinya Pak Hadi kemarin juga dia mau pres untuk Kemendagri. Jadi harapan kami Pak Ketua izinkan atau Pak Ketua langsung yang Kemendagri. Jadi cuma itu harapan kami dari masyarakat Pak. Harapan sekali lagi harapan masyarakat Pak. Tolong dijelaskan Pak Uri. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum. Permasalahan yang terjadi di desa Diwato terkait apa yang terjadi di kepala desa Diwato, dari awal saya kawal. Kapasitas saya yang mengawal adalah LSM. Jadi mohon maaf, saya orang dari desa lain tapi ikut campur di sana karena wilayah hukum pengawalan peduli mengawal apa yang disuarakan oleh masyarakat. Hari ini kita meminta apa yang sudah kita kaji, sudah kita pertemukan dengan pemerintah, dengan DPR, dan itu dari DPR ada yang melakukan satu tindakan, harus melakukan ini, kita meminta pernyataan Pak Hardi Memanggah apabila tidak mau selesai dalam 1 minggu, dan sekarang sudah kurang lebih 3 bulan. Apabila tidak akan selesai, kita akan ke DPR ke Mendagri untuk pressure ke kementerian bahwa penjabat Bupati Bualema tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada di desa-desa karena sudah makin bertambah perbuatan kepala desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ketika dikembalikan harus dia mampu mengayomi masyarakatnya, bagaimana kondusif daerah itu. Dan saya sampaikan apa si Urip, ketika ini dikembalikan dia harus berjanji kepada desanya, dia mampu mengamankan itu. Kalau tidak, dia harus siap mengundurkan diri. Berikan batas waktu dia, kalau dia harus mengundurkan diri. Kalaupun tidak, dengan kondisi bagaimana daerah itu, bagaimana satu wilayah itu tidak kondusif, masyarakatnya tidak nyaman, di situ sudah bisa. Cuman yang begini tidak bisa langsung diambil dengan kekuatan yang pressure yang bagaimana nanti dilihat. Bagaimana kita melakukan hal sesuatu itu tidak menyakiti orang. Biar bagaimanapun dia sebagai kepala desa kan gengsi tinggi ketika sudah pegang SK. Ketika orang sudah pegang SK kan
jabatan ini kan kita tahu bersama, ketika seseorang punya jabatan, maka orang ada kalanya lupa, dan godaannya cukup besar. Nah, saya terus terang, saya tidak memihak ke siapa-siapa. Jangan ada yang beranggapan bahwa saya memihak kepala desa, ataupun ada yang menganggap bahwa saya berpihak kepada orang-orang yang kontra dengan kepala desa. Saya di antara, tetapi ada sebuah hal yang membuat daerah ini tidak nyaman, yang membuat daerah ini masyarakatnya jadi susah, cuman karena seseorang yang kita tidak tahu hukum alam, yang kita tidak tahu respon alam. Ini juga harus kita pikirkan bersama. Maka kita beri kesempatan kepada pemerintah daerah lewat Dinas Sosial PMD, bagaimana meramu ini, bagaimana mengatur ini, apa yang harus dilakukan, sehingga kita berikan kesempatan kepada Dinas Sosial. Ini harus disampaikan kepada Pak Bupati, dan hari ini Pak Bupati harus disampaikan bahwa masyarakat bila atau datang. Kenalkan diri, nama saya Kevin Kumai. Saya kebetulan dilantik buat sekitar 2 minggu sebagai Kabid Penyelenggaraan Pemerintah di Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Kuala oleh Pak Darno Matian. Kebetulan sempat bekerja sama kemarin pada saat saya juga di Linjam Sos. Jadi mohon izin Ketua, jadi seharusnya sebelum kita bicara persoalan teknis bagaimana regulasi penonaktifan atau apa segala macam, seharusnya hadir hari ini adalah kesempatan polisi Pak Ketua. Jadi kami secara teknis hanya di persoalan regulasi, tapi persoalan penilaian stabilitas dan keamanan yang ada dalam kabupaten, misalnya kesempatan pol harus ada, dalam arti bisa memberikan pandangan teknis tentang keadaan yang ada di desa di Malang. Itu juga yang nantinya akan menjadi pertimbangan pimpinan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau persoalan di Loato dalam keadaan stabilitasnya kurang bagus apa segala macam, Dinas Sosial tidak bisa memberikan keputusan itu, seharusnya Kesbangpol, karena ini persoalan teknis penyelenggaraan pemerintah dan regulasi tentang penonaktifan atau pemberhentian kepala desa. Jadi hanya sebatas itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, barangkali karena kurangnya informasi, karena saya orang baru juga Pak ya, jadi mungkin untuk menjaga stabilitas keadaan di desa di Loato, apalagi sekarang sudah menjelang tahapan pemilu, saya pikir semua pihak sekarang sedang menjaga situasi ini supaya tetap aman-aman. Maka mungkin pemerintah daerah belum yakin karena begini, menurut analisa saya ini barangkali tidak kelar. Kenapa tidak kelar? Pada saat kepala desa dinonaktifkan secara permanen, pro lagi. Nah, yang pro lagi kepala desa bakal demo lagi. Jadi baku ganti terus. Hanya saja sebagai kalau saya berpendapat secara pribadi, sebagai orang pemerintahan apapun itu kita harus siap mengambil keputusan. Persoalan resiko di belakang hari nanti kita akan kaji seperti apa. Mungkin Pak Korim nanti akan menjelaskan. Selanjutnya Pak Ketua, mumpung dalam momen ini saya ingin menambahkan satu hal, perlu adanya perubahan kembali persoalan perda tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa ini. Memang ada sedikit kerancuan di dalam beberapa poin pasal-pasal tentang pemberhentian kepala desa, yang saya pikir kalau seandainya dikancing dengan satu pasal lagi tentang fakta integritas, yang seperti ini tidak ada selesai semua. Saat kepala desa melakukan satu masalah yang dilanggar dalam perjanjian yang dia buat dalam fakta integritas, selesai. Saatnya tinggal satu poin itu yang ditambahkan dalam perda. Walaupun masih ada beberapa pasal yang nanti disesuaikan, cuma masukan dari saya itu nanti selebihnya mungkin secara teknis akan dijalankan oleh Pak Urip ke Pak Ketua. Jadi selanjutnya saya serahkan ke Pak Urip. Pasal 26 ya, yang di KUH
Saudara Anton Naki hari ini tidak mampu menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat di Loato, yang tidak lain adalah rakyatnya sendiri. Yang kedua, bagaimana Saudara Anton Naki melanggar huruf D, K, dan M ya. Izin Ketua saya bacakan. Huruf D, pasal 26 ini banyak berbicara terkait hak kewajiban dari seorang kepala desa. Kewajibannya adalah yang pertama, D, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Jelas ya, bahwa menikahi istri orang itu melanggar peraturan perundang-undangan, berarti terpenuhi ya. Kedua, huruf K, menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. Artinya bahwa kepala desa itu berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. Terbukti hari ini bahwa masyarakat desa di Loato masih berseteru, masih bersengketa karena yang bersangkutan diberhentikan kemarin sementara oleh pemerintah daerah itu berdasarkan dasar bahwa keresahan sekelompok warga, sehingga sampai dengan hari ini beliau sudah menjalani hukuman dan sudah diaktifkan kembali, tetap masih terjadi keresahan di masyarakat. Jadi terpenuhi ya Bapak Ibu ya, huruf K. Kemudian huruf M, yaitu membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. Sejauh ini sudah berapa kali deh Bu Pian? Ya, sudah berapa kali aksi? 8 kali di luar. 8 kali. Di luar di kantor desa. Kantor desa. Kalau kantor desa 21 hari. 21 hari. Sehingga Pak Ketua izin saya sampaikan bahwa hari ini membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa ini menjadi tolak ukur ya, di mana membina dan melestarikan nilai sosial budaya ini menjadi salah satu kewajiban seorang kepala desa, di mana masyarakat kita khususnya Gorontalo ini menjunjung tinggi dan menghormati adat istiadat yang kemudian tersirat di hati seluruh masyarakat Gorontalo, yang kemudian ini menjadi salah satu faktor utama Bapak Ibu masyarakat menolak kehadiran seorang Anton Naki memimpin desa kembali. Itu ya barangkali Bapak Ibu ya. Oke. Yang berikut ini saya mengulas dari permintaan Bapak Ibu. Yang berikut terkait dengan pasal pidana. Kalau menurut saya pasal pidana yang Karang Taruna ya, pasal 279 ya. Itu berkenaan, tapi menurut saya ini lebih tepat di pasal 28 KUHP, bahwa izin bacakan Ketua. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah. Maksudnya penghalang yang sah adalah status dari yang bersangkutan, istri dan suami orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut perkawinan lalu dinyatakan tidak sah. Mengertinya, saudara kepala desa sudah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat ya. Ini harus kita sadari, dan bahkan hari ini saya baru tahu bahwa saudara Anton Naki menikahi saudara Sekdes ya, masih berstatus istri orang lain. Tentunya ini Pak Ketua, menurut saya pribadi, saya tidak bukan atas nama Pemda, saya atas nama pribadi ini menyatakan bahwa ini merupakan presiden buruk untuk desa-desa lain. Oleh karena itu kami mohon kepada pimpinan DPRD Kabupaten Polemo kiranya dapat memberikan rekomendasi untuk kemudian kami jadikan laporan pimpinan kepada pimpinan kami, yaitu Pak Bupati, untuk dilakukan kajian tambahan terkait status pernikahan tadi Pak Ketua. Karena ini kami baru terima, karena jujur kami diperintahkan oleh Pak Ketua kemarin berdasarkan laporan masyarakat juga untuk mengklarifikasi kepada yang bersangkutan, dan saya ada fotonya. Beliau juga mengakui. Saya pikir ini hanya komunikasi antara si Sekdes dan Ketua, kepala desa, tapi ternyata sudah diketahui juga oleh masyarakat umum. Nah, oleh karena ini merupakan catatan bagi kami. Mohon maaf Bapak Ibu, kami di Pemda tidak mengetahui, bahkan saya pun tahu itu berdasarkan perintah Pak Ketua untuk coba dicek. Perintah Pak Ketua jelas bahwa coba dinas teknis cek apakah benar tidak laporan masyarakat. Ternyata setelah kami lakukan klarifikasi Pak Ketua, benar adanya yang bersangkutan dinikahi oleh saudara Anton Naki itu masih berstatus istri orang. Meskipun alasan beliau bahwa suami pertama itu sudah mengizinkan silakan dinikahi, namun lagi-lagi saya sampaikan kepada bersangkutan Pak Ketua, kita berdiri di atas negara hukum.
Tidak ada poliandri. Jadi saya sampaikan Pak Ketua, izin ada pelecehan kata bahwa ini bukan lagi poliandri ya, bukan lagi poligami. Kalau poligami itu berlaku untuk laki-laki, poliandri untuk perempuan. Yang di agama saja itu haram, tapi bagi saya ini sudah politron, sudah bukan poliandri. Demikian dari saya pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jangan sampai pembengkakan atau proses pengkajian yang terlalu lama kemudian dapat memicu kemarahan masyarakat, sehingga kita ingin mendesakan yang ingin masyarakat sampaikan, pendesakan terhadap pemerintah, dinas sosial dan PMD untuk segera melakukan pengkajian dan membuat rekomendasi, dan bupati harus melakukan keputusan terkait rekomendasi yang disampaikan oleh Nah, dinas sosial. tadi kan sudah disampaikan. Ya, intinya itu Pak Ketua. Kalau saya desakan itu yang Saya orang yang tidak mau baku-baku janji. Saya tidak mau kasih panas rakyat. Mereka mau nih. Saya tidak mau. Dan hari ini saya tidak mau baku janji. Tapi apa yang disampaikan, dicatat, regulasi apa semua aturan. Itu yang saya bilang tadi. Biarlah ketika kemarin sudah kembalikan kepada desa itu. Sudah. Kita konsisten di situ, tetapi ada hal-hal baru yang meresahkan, itu lagi yang. Dan ini beliau sudah sampaikan. Dan ini belum dilaporkan kepada Pak Bupati. Pak Ori sudah laporkan belum? Berarti kalau dalam media Pak Ori dari Bupati sekarang kan? Jadi ini yang melaporkan Pak Ori dengan Kadisnya. Kajian-kajian ini akan disampaikan. Mereka pada saat tambahan saya tidak termasuk pada laporan yang tiga. Ini bisa saya sendiri. Saya laporkan bahwa ada dari Bodina waktu bagaimana itu saya laporkan kepada Anton Nagi baru perjalanan. Dia dulu jualan lagi. Ada itu begitu. Sudah bisa ditangkap poin ini sudah. Thank you.